Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalatun wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan al khawatir rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita selalu memuji Allah Jalla Jalaluhu ya di subuh hari ini ya, pada subuh di bulan Ramadan ya, mungkin lelah di antara kita ya, ini adalah perjuangan untuk menggapai rahmat Allah ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya untuk menunaikan salat subuh berjamaah di bulan Ramadan ya. Bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kaum muslimin, bulan yang begitu keberkahan ada di dalamnya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Jalla wa ala, iqab minan nar, ada pembebasan neraka. Ada sebagian mereka yang tidak menunaikan salat subuh berjamaah meskipun mereka berpuasa. Maka kita alhamdulillah dipuji Allah Jalla wa ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menunaikan ibadah-ibadah tersebut, terlebih adalah yang wajibnya salat subuh berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukhari Muslim, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Mardizbah Al-Bukhari, Nabi sallallahu bersabda, "Man shalal bardaini dakhala jannah." Siapa yang dia salat subuh berjamaah, siapa yang dia salat dua waktu dingin, maka dia masuk ke dalam surga. Apa itu waktu dingin? Waktu subuh dan asar. Ini waktu-waktunya tidur berat ya. Ya, berat ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bagi kaum muslimin yang dia bisa iktikaf di 10 terakhir Ramadan ini. Iktikaf yang luar biasa ya, penuh dengan kelelahan, kecapean gitu ya. Yang kita bersyukur kepada Allah memudahkan semuanya. Ya, bertemu dengan teman-teman yang saleh, beramal saleh. Ya, di dalam masjid bertemu dengan teman-teman yang saleh. Ada sebuah hadis sebelum kita masuk kepada maddah, judul dari ya, kajian kita di subuh hari ini pada subuh tentang menggapai Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar ya intinya. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Hajjaj biasa muqaddimah tentang kebersamaan, memiliki teman yang saleh ya, ternyata berdampak kelak nanti di akhirat. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Al-Jisr, yaitu apa? Jembatan Sirat. Dan kita pasti akan melaluinya jembatan Sirat tersebut, Pak. Selagi muslim pasti akan melewati jembatan Sirat. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Muslim. Ya. Yang seorang ketika melewati jembatan Sirat tersebut, ya, biqadri a'malihim, ya, sesuai dengan tergantung dengan amal saleh mereka. Ya. Ada yang jatuh, ada yang tidak. Tapi orang mukmin, kalau orang muslim, kalau dia jatuh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sekedar zarrah, tidak akan selama-lamanya di neraka. Tapi ada orang muslim yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka, dicuci dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ya, sampai pada akhirnya idza khalasal mu'minuna minan nar. Yakni ketika orang-orang mukmin Allah selamatkan dari neraka, bebas selamat menyeberangi jembatan Sirat. Ya. Maka fawalladzi nafsi biyadihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah dengan zat yang ada yang jiwaku berada di tangannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'i al-haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihum alladziina fin nar." Tidak ada sesuatu atau seseorang yang lebih semangat dari orang-orang mukmin. Ini Nabi SAW ceritakan orang-orang mukmin yang selamat menyeberangi jembatan Sirat, ya, yakni selamat dari neraka. Ya. Tidak ada seorang mukmin ya, yang lebih semangat
kecuali orang-orang mukmin semangat dalam mencari teman-temannya yang Allah masukkan ke dalam neraka. Ya, orang-orang mukmin, teman-teman yang baik. Ternyata orang-orang mukmin persahabatan tersebut dia mencari teman-temannya yang tidak selamat, ya, ke surga menyeberangi jembatan Sirat. Nabi SAW bersumpah dengannya dari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia semangat fayaqulun dan dia berkata. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala tentang teman-temannya yang dimasukkan ke dalam neraka tidak selamat menyeberangi jembatan Sirat. Ya, mereka berkata, "Kanu yasumuna ma'ana yusalluna yahujjun." Ya Allah, mereka itu teman-teman kami yang dulu salat, yang dulu berpuasa bersama kami. Ya, puasa. Ya, salat bersama kami, berhaji bersama kami. Ya, bersamalah. Ketika teman-teman. Ini pentingnya kita ya berteman dengan orang-orang saleh. Alhamdulillah kalau seorang dia bertemu di masjid i'tikaf itu berteman orang-orang saleh. Ya. Mereka itu yang kau masukkan ke dalam neraka ya Allah adalah teman-teman kami. Yaitu berpuasa bersama kami, ya, kemudian salat bersama kami, ya, dan berhaji bersama kami. Ya. Maka fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, Allah dikatakan kepada mereka, ya, akhriju man araftum, ya, keluarkan siapa saja yang kalian kenal dari neraka. Ini syafaat pertemanan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk masuk ke neraka yang neraka tidak menjilat atau membakar mereka. Mereka cari siapa yang masuk neraka dari teman-teman mereka ketika di dunia yang mereka kenal, ya. Gitu ya. Maka Nabi SAW melanjutkan ketika mereka masuk, ya, Nabi SAW sebutkan fayukhrijuna khalqan katsira. Ya. Mereka sungguh banyak mengeluarkan teman-teman yang mereka kenal dari neraka. Ya. Yang Nabi SAW sebutkan, ya, akhadatin naru ila nisfi saqai ila rukbatih, yang mereka sudah terbakar kakinya. Berarti baru dimasukkan nih, karena tidak berhasil nyeberangi jembatan Sirat. Baru masuk neraka, tapi neraka sudah membakar setengah kakinya sampai ke lututnya. Itu ya. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu mereka yaqulun berkata, ya, Rabbana ma baqiya fiha min ahadin mimma amartana bi. Ya. Ya Allah, ya. Ya. Setelah mereka, ya, mengeluarkan, ya, mereka kenal di dalam neraka. Ya. Ya Allah, majirna minan nar. Ya, itulah ya beratnya, ya, ibadah kepada Allah di dunia yang sementara, ya. Sholat mungkin begitu panjang, ya, letih, tapi sebentar itu ikhwan. Ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Masuk surga itu butuh pengorbanan berat ya. Sholat yang panjang. Begadang di akhir 10 Ramadan berat.
melawan ngantuk ya. Menjauhi istri ya. Sama-sama ibadah kepada Allah. Berat ya. Tapi itu sebentar musibah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika antum Allah takdirkan masuk ke dalam surga, Allah berikan syafaat kepada antum ya untuk mengeluarkan teman-teman antum dari neraka yang Allah bersihkan terlebih dahulu, meskipun kaki-kaki mereka sudah dibakar neraka, sebagaimana dalam hadis ini ya, setengah betis sampai ke lututnya. Namun Allah izinkan mereka diberikan syafaat untuk mengeluarkan teman-teman mereka. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Ya, keutamaan luar biasa. Ya, teman yang paling dekat adalah istri kita. Itu sekilas ya buat kita semangat di subuh pagi ini. Ingat hadis Nabi SAW ya, siapapun yang masih belum diberi kesempatan ya untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan seluruhnya untuk berletih-letih ya di akhir Ramadan. Capek ya, berat, tapi sebentar itu ikhwan ya Allah Subhanahu wa taala. Berat ya. Huffatil jannatu bil makarih, aufidna bisyahwat. Berat ya kata Nabi SAW. Oh iya, kita lanjutkan ya pembahasan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Ya. Kita kenal malam Lailatul Qadar itu kaum muslimin hanya terjadi pada bulan Ramadan. Ya. Maka seorang mukmin yang jujur imannya kepada Allah, ya, maka dia manfaatkan waktunya di bulan Ramadan, ya, meninggalkan keuntungan dunia mereka untuk menggapai keuntungan akhiratnya di akhir Ramadan yang banyak kaum muslimin ya, terlalaikan dengannya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Tabayat ma muslim innamal a'malu bil khawatim." Amalan seorang itu tergantung dari yang terakhirnya. Ini detik-detik terakhir penentuan di bulan Ramadan. Ya, semakin semangat seorang mukmin di akhir Ramadan karena ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, yang kata Nabi sallallahu, "Faman harimaha faqad ya hurimal khaira kullah." Siapa yang Allah haramkan dia dari mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka Allah haramkan kebaikan dari seluruhnya. Ya, yakni illa mahrum, melainkan orang yang diharamkan dapat kebaikan. Maksudnya apa kata para ulama? Ya, bukan seorang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni Allah Subhanahu wa taala lam yuwaffiq ya yakni Allah tidak memberikan taufik kepada seorang tersebut untuk menghidupkan malam-malam pada malam Lailatul Qadar tersebut. Tidak kuat atau tidak diberikan petunjuk untuk menghidupkan malam-malam tersebut, meskipun dia sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, karena sepakat para ulama malam Lailatul Qadar itu terjadinya sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Meskipun dia mendapatkan sholat subuh, yang mendapatkan sebagian Lailatul Qadar, maka ini maksud dia terhalang dari seluruh kebaikan adalah tidak diberikan kemampuan untuk menghidupkan malam-malam sampai waktu fajarnya Lailatul Qadar tersebut. Maka bersyukur kepada Allah. Dan ya, yang kita sebutkan Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW ya, yakni samhatun talaqatun la harratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihataha ya dha'ifatul hamra. Ya, malam Lailatul Qadar itu cirinya, tandanya adalah malam yang tenang, ya, yang tenang, yang cerah, ya. Ya. Yang cirinya adalah kata Nabi SAW
pagi harinya itu matahari merah, ya, cahayanya lemah merah, bukan siang harinya. Adapun siang harinya panas seperti biasa, paginya ya kemerahan matahari tersebut, ya, dan bukan mengharuskan tidak hujan. Karena Nabi SAW pernah bermimpi, riwayat Imam Muslim, ya, ditunjukkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW melupakan tentang waktunya, ya, tapi Nabi SAW ya diingatkan tentang basahnya waktu itu adalah hujan. Waktu itu hujan, berarti para ulama menjelaskan bisa juga karena hujan atau hujan rintik juga bisa menyebabkan saat malam itu malam Lailatul Qadar, bukan terhalangnya malam Lailatul Qadar. Dan di antara hujan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bacakan ya makalah dari keutamaan malam Lailatul Qadar.